Pertama kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pihak kepolisian yang hari ini meluangkan waktu untuk menerima perwakilan Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Kedatangan kami pertama ada beberapa hal yang mau kami sampaikan. Pertama bicara tentang persoalan tindakan yang dilakukan aparat di lapangan ketika berhadapan dengan kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Kedua adalah kita meminta kepada pihak aparat agar tidak melakukan represivitas, termasuk melakukan penangkapan kesewenang-wenangan terhadap gerakan rakyat. Yang selanjutnya kita sebenarnya ini kita datang ke kepolisian tentu bentuk kecintaan kita terhadap institusi kepolisian yang kemudian tidak boleh dicederai, di mana pasca reformasi kita sangat mendukung kepolisian berpisah dari fungsi ABRI dan kemudian menjadi satu institusi yang kemudian hari ini punya peranan yang cukup penting di negara kita. Nah, yang selanjutnya adalah kita meminta agar ada pembebasan terhadap gerakan rakyat yang hari ini sedang berjuang melakukan. Sebenarnya perjuangan yang dilakukan ini adalah berangkat dari ketidakpatuhan pemerintah dan wakil-wakil rakyat melahirkan satu regulasi yang memang sangat tidak bijak kepada rakyat. Baru beberapa perwakilan dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat baru keluar dari dalam setelah bertemu dengan Bapak Hendro. Bapak Hendro itu bagian humas dari Mabes Polri. Jadi kami tidak ditemui oleh Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Pak Kapolri. Jadi yang ketemu cuma humasnya aja. Jadi target untuk ketemu Bapak Kapolrinya gagal. Nah, kawan-kawan. Jadi kalau tadi ketemu cuma sama humas, jadi modelnya memang cuma seperti kayak penerimaan aja. Jadi tidak ada kesepakatan, tidak ada informasi yang berarti gitu. Jadi kayak cuma sebatas terima pengaduan, walaupun ada beberapa hal yang disampaikan juga. Jadi tadi dari perwakilan mengutarakan bahwa temuan-temuan yang kita dapatkan di lapangan, termasuk yang kita alami juga masing-masing di sini gitu. Bagaimana polisi melakukan pemukulan, mungkin bapak-bapak, kawan-kawan yang ada di motor, di mobil juga tahu. Di sosial media sudah banyak foto-foto polisi mukulin orang-orang mukulin massa aksi, pelajar dibotakin, ditelanjangin gitu. Itu yang kami semua sampaikan kepada Bapak Humas, bahwa dari tim hukum sendiri yang mendampingi setiap aksi baik di Jabodetabek maupun di wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia mendapatkan hal yang sama, yaitu pemukulan massa aksi, pemukulan, penelanjangan, pembotakan, pokoknya penghancuran diri massa aksi lah oleh pihak kepolisian pada saat aksi-aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi itu yang pertama kami sampaikan. Yang kedua adalah penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kepolisian di setiap tingkatan kepolisian daerah dimanapun di seluruh Indonesia. Jadi penangkapan sewenang-wenang, misalnya lagi jalan mendekati tempat titik massa aksi, terus tiba-tiba ditangkap, tidak tahu dasar kesalahannya apa, tapi ditangkap gitu aja. Terus handphone disita. Bahkan masih banyak peserta aksi waktu tanggal 8 Oktober itu handphone sampai sekarang masih ada di kantor polisi tanpa surat penyitaan, tidak dikembalikan. Ketika dimintakan ke polisi, Pak kami minta handphone saya karena diminta dikembalikan. Ujung-ujungnya dimintakan password handphonenya buat digeledah, nggak tahu kepentingannya buat apa. Gitu. Jadi itu yang kami sampaikan, penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan pada massa aksi. Yang ketiga adalah proses pendampingan hukum yang tertutup. Jadi kami mendapatkan laporan juga bahwa setiap orang yang ditangkap atau peserta aksi yang ditangkap di Polda, Polres, Polsek tidak mendapatkan akses bantuan hukum. Jadi ketika tim hukum mau datang mau kasih bantuan hukum,
karena sudah masuk ke dalam pengaduan yang kami terima, pas sampai kantor polisi tidak diterima dengan alasan sedang pemeriksaan. Padahal pemeriksaan itulah harus didampingin. Itu juga kami sampaikan. Begitu juga dengan pembungkaman ancaman SKCK buat kawan-kawan pelajar. Mungkin saya nggak tahu di sini kawan-kawan ada yang sudah diancam juga kah penggunaan SKCK atau ancaman yang lain gitu. Atau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sekitaran sini ada yang sudah menerima anaknya juga digituin. Jadi kami juga melaporkan itu. Memang ada beberapa hal yang dijawab. Jadi terkait dengan pelanggaran SOP yang dilakukan oleh kepolisian, pihak Mabes hanya bilang bahwa silakan laporkan itu ke Propam. Dimana kita tahu sangat sulit untuk melaporkan pihak-pihak kepolisian di lapangan yang tidak memakai seragam. Bahkan kita nggak tahu namanya siapa. Pertanyaannya, siapa yang mau laporin orang kayak gitu? Gimana cara kita melaporkan polisi yang nggak pakai seragam? Apakah kita tahu namanya siapa? Pas penangkapan dia juga nggak bilang nama saya ini, saya dari ini, nggak bilang kayak gitu kan? Kita udah lihat kemarin di Mata Najwa, mungkin pada nonton semua di sini. Orang lagi nunggu di depan minimarket, lagi nunggu gitu ya. Terus tiba-tiba ditangkap gitu aja, dipukul. Udah dibilang saya dosen, tapi tetap dipukul sama polisi. Itu mau dilapor gimana? Sedangkan dia nggak pakai seragam. Gitu. Tuh bagaimana mau dilaporinnya? Itu yang tadi kami tanyakan, Pak. Ketika ada polisi nangkep orang gitu aja tanpa pakai seragam, tanpa bilang saya dari kepolisian mana, gimana cara lapornya? Gimana cara teman-teman? Kalau menurut Pak Humas cuma bilang laporin aja SOP, tapi itu nggak jadi jawaban. Pertanyaannya gimana cara supaya hal-hal tersebut nggak terulang? Itu yang kami tanyakan, tapi belum ada jawaban. Lalu juga beberapa hal juga dibilang terkait dengan pelajar pelajar yang masih ditangkap dan diproses tanpa nggak tahu bukti-buktinya apa, itu akan tetap diproses secara hukum. Jadi kalau tadi kita minta supaya mereka dibebaskan karena proses penangkapannya sewenang-wenang, itu tetap dilanjutkan kawan-kawan. Sedihnya kayak gitu. Jadi buat kawan-kawan yang masih ditangkap, proses akan dibilang akan tetap berlanjut. Padahal kita tahu tadi ya, proses penangkapannya nggak jelas, bahkan bukti-buktinya aja nggak ada. Kalau dibilang tadi ada dasar bukti, tapi kami menemukan fakta nggak ada sama sekali. Lalu juga dibilang akan ada evaluasi terkait dengan penanganan aksi. Ya kita lihat saja bagaimana evaluasinya kawan-kawan. Karena dari tahun lalu reformasi di korupsi sama, banyak dibotakin, banyak ditelanjangin, banyak dipukul, banyak ditangkap sewenang-wenang, tapi itu terulang lagi di tahun ini. Pertanyaan kami ke pihak Mabes Polri, sampai kapan ini mau selesai? Sampai kapan ini mau terus dibudayakan sebagai hal yang sepertinya biasa aja? Bahkan di TV lagi-lagi, bahkan pihak Kompolnas bilang ya positif thinking aja kalau polisi mukul. Ya kali. Positif thinking apaan? Gitu. Nggak, itu pelanggaran hukum. Kita nggak boleh berpositif thinking, kita nggak boleh berpikiran positif. Itu adalah pelanggaran hukum kawan-kawan. Tidak ada sebuah pelanggaran hukum harus ya udahlah gitu. Harus oke lah positif thinking aja, lagi capek, enak aja. Nyawa orang hilang positif thinking. Atau kita jangan bisa berpositif thinking ya karena karena mereka main aman, kita berpositif thinking makanya ngomong kayak gitu, bisa aja kan? Gabut gitu misalnya. Jadi itu sudah kami sampaikan juga gitu. Terus tadi juga terkait dengan proses-proses seperti tadi dibilang bisa lapor ke Polda masing-masing. Jadi kita disuruh ke Polda lagi kawan-kawan. Gitu. Padahal kita berharap Mabes sebagai pimpinan tertinggi ya tingkatan tertinggi di Indonesia harusnya bisa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, bahkan kalau perlu diproses semuanya. Kapolda dipanggil semuanya, diperiksa semuanya. Gitu. Karena laporannya udah banyak. Kita nggak mungkin kan satu-satu. Karena jangan-jangan udah tersistem gitu. Itu kurang lebih yang bisa kami sampaikan. Intinya kita cuma diterima gitu aja.
karena diketemunya sama humas nggak ada hal-hal yang penting-penting banget. Jadi intinya kawan-kawan, ke depan bagaimana? Ya ke depan kita tetap harus menyuarakan segala kegelisahan kita tentang Omnibus Law, tentang hal-hal yang kita anggap tidak adil di dalam masyarakat. Gak usah takut selama kebenaran yang kita suarakan, kita gak usah takut kawan-kawan. Gak usah takut tentang hal-hal segala macam, karena kita tahu kebenaran dari pihak kita. Baik, itu dulu yang saya sampaikan. Setelah ini mungkin kita bisa kita sudah menyuarakan suara kita, mungkin kita bisa kembali untuk bersiap di aksi buat tanggal 10 November. Jadi buat bapak-bapak polisi, kita ketemu lagi tanggal 10 November. Buat bapak-bapak polisi yang berasal dari Polda Metro Jaya, tadi udah bilang dari dalam, intinya kalau misalnya aneh-aneh akan diurus, ya mudah-mudahan diurus beneran. Intinya kita akan bersiap lagi tanggal 10 November. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang ada di motor, di mobil bisa ikutan gabung sama kita semua untuk menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law dan menyuarakan represivitas yang dialami oleh setiap masyarakat di Indonesia. Demikian laporan dari tim yang masuk ke dalam tadi. Terima kasih.